Kalau dari Mas Vino, bagian mana yang paling susah nih? Karena struggle baru 2 episode aja udah bikin nangis ya. Terima kasih Mbak. Yang paling struggle justru bukan di 2 episode ini gitu. Ada di episode-episode berikutnya, makanya harus nonton terus sampai episode 6. Karena saya juga ketika nonton episode 6, saya diam gitu, rasanya kayak, kok udah gitu. Kayak rasanya pengen ngulang lagi gitu ke episode 1, karena dari satu episode dan sampai ke episode 6 itu kayak puzzle. Jadi jawaban di pertanyaan di episode 1 mungkin ada di episode 3 jawabannya. Nanti jawaban di pertanyaan di episode 4 mungkin jawabannya ada di episode 2 gitu. Jadi struktur atau apa ya kita sebutnya ya, penulisan ini luar biasa banget sih, udah kayak puzzle yang saling berhubungan gitu. Jadi kalau tanya yang paling ini yang mana, mungkin bukan di episode 2 episode ini Mbak, ada lagi episode yang lebih seru lagi. Jadi sebetulnya semua ini tuh tentang waktu sih kalau menurut saya, tentang waktu gitu. Jadi secinta apa kita sama orang yang kita cintain, sesayang apa kita sama orang keluarga kita, semua itu terbatas oleh waktu. Dan kita nggak pernah tahu waktu itu cepat atau lambat yang kita milikin. Jadi sepersekian detik pun harus kita manfaatin gitu. Jadi orang yang bermanfaat bukan hanya buat kita tapi buat orang lain gitu. Kadang-kadang kita punya planning yang panjang gitu. Tapi ternyata waktu kita hidup itu cuma sebentar gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu itu biar hidup kita tuh bermanfaat buat orang lain, yang saya tangkap dari 2 episode ini sih. yes, itu dia Mas. Jadi sebelum kita mulai produksi film ini, kita udah duduk satu meja bersama Mas Adit dan Mas Rako dengan semua cast untuk menentukan, karena cerita film ini dimulai dari Bandung, rasanya agak kurang pas kalau jadinya dialognya itu Jakarta gitu. Pengennya ada kesan Sundanya. Tapi sesunda apa, kita masih belum tahu seperti apa. Akhirnya bertemu dengan Mas Adit memberikan satu masukan gitu, pencerahan bahwa ya paling di generasi pertama ibunya sampai Gunawan dan Ice itu masih ada Sundanya. Terus ke anak-anaknya sudah mulai berbaur lagi, sampai ke anak-anak sudah mulai Indonesia lah. Karena kan film ini juga bukan cuman untuk ditonton oleh orang Sunda, tapi untuk seluruh Indonesia, bahkan akan tayang di 240 negara gitu. Jadi yang paling penting adalah poin-poin dalam skripnya itu nyampe ke penonton. Untuk bahasa Sundanya sendiri kita memang ada di luar. Setelah kita reading, saya sama Marsha bertemu coach lagi gitu untuk melatih Sundanya, dan apa yang kita dapat itu kita bawa lagi ke produksi. Segini kekentalan nggak, segini kekurangan nggak. Jadi memang semua itu didiskusikan gitu. Nggak pengen jadi yang Sunda banget, nggak, tapi pengen yang bukan orang Sunda pun nggak terlalu ribet tanpa harus membaca teks gitu. Jadi nggak, apalagi ini series gitu kan, wah kita kalau nontonnya di handphone harus baca teks gitu, subtitle gitu terlalu kecil. Jadi itu semuanya udah dipikirin oleh sutradaranya juga. Siap, itu dari Mas Vino. Kalau Mbak Marsha silakan dari sendiri. Prosesnya sama pastinya, kesulitan pasti ada, tapi atau rasanya nggak jadi bebannya ketika kita berdua menjalani itu sih, nggak ada beban melakukannya. Malah kita antusias sekali untuk mempelajari bahasa Sunda, dialek Sunda lebih dalam lagi supaya paling nggak yang kita ucapkan tuh benar gitu. Yang membantu kita, terima kasih Aditya Lakon untuk bantu men-translate. Dan di lokasi kalau ada beberapa hal yang kita lupa atau bagaimana, kebetulan kameramen kita Sony itu orang Sunda, jadi dengan mudahnya kita selalu kayak, Sony ini apa ya, lupa kata-katanya, dia bantuin gitu. Yes, itu dia. Boleh dong. Syuting film sama syuting series nggak ada bedanya ya Mas. Semuanya di Falcon Pictures juga di Prime ini punya konsep yang memang yang seperti Mas Rako bilang, sinematiknya nggak boleh hilang. Walaupun ini series, productionnya sederhana, tapi sinematiknya nggak boleh hilang gitu. Production value-nya tetap terjaga gitu. Tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di skenario sih.